Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Mbak ya sudah datang ke sini. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Kamu sudah sarapan Mbak? Sudah. Oh sudah ya. Jadi begini ya Mbak ya. Ibu amati akhir-akhir ini kamu kelihatan tidak percaya diri ya, tidak semangat. Jadi tujuan ibu memanggil kamu ini untuk melakukan konseling agar nantinya kamu juga seperti teman-teman yang lain bersemangat, memiliki kepercayaan diri dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun. Apakah benar demikian Mbak? Benar, Bu. Konseling ini sifatnya rahasia jika hal itu menyangkut masalah pribadi ya. Konseling ini bersifat terbuka dalam arti silakan Mbak menyampaikan secara terbuka permasalahan Mbak, hadapi secara jujur sehingga Ibu bisa memberikan solusi dengan benar. Dan konseling ini bersifat sukarela, artinya Mbak bisa secara sukarela menyampaikan apa yang kamu rasakan, tidak ada paksaan. Bisa diterima ya Mbak ya? Bisa, Bu. Oke. Baik, kita sepakati waktunya sampai jam 10 ya Mbak, jadi 30 menit. Bagaimana menurut Mbak? Sepakat, Bu. Jadi tekniknya begini Mbak ya, nanti Ibu bertanya, kemudian Mbak jawab apa yang Mbak rasakan dan ingin Mbak lakukan ya. Sehingga diharapkan setelah proses konseling ini kamu memiliki kepercayaan diri sehingga akan mendukung prestasimu baik dalam prestasi akademik maupun prestasi lainnya. Ya, Bu, harapan saya juga begitu. Jadi begini Mbak ya, setiap orang ingin sukses ya, pasti ingin berubah ya, menuju ke arah yang lebih baik, melewati berbagai tantangan dan mengatasi semua kelemahan yang ada pada dirinya. Dan mereka yang memiliki kemauan yang tinggi pasti berhasil ya. Tidak terkecuali kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi kelemahan yang saat ini kamu rasakan. Mudah-mudahan saya bisa, Bu, dan saya harap saya akan berubah. Bagaimana Mbak? Apakah kamu siap untuk melakukan konseling? Ya, siap, Bu. Silakan Mbak, kamu ceritakan perasaan kamu pada saat proses pembelajaran di kelas, di sekolah maupun di lingkunganmu. Karena Ibu lihat utamanya di kelas kamu tidak aktif, selalu diam dan hampir tidak ada interaksi. Ya, Bu, saya merasa malu untuk bertanya, takut ada salah menyampaikan pendapat, karena saya pernah diejek oleh teman-teman pada saat saya menyampaikan pendapat. Bahkan saya pernah dibully oleh hampir satu kelas pada saat saya dianggap oleh mereka bahwa gagasan yang saya sampaikan salah. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar kata percaya diri? Saya merasa minder, kadang ada perasaan takut. Kapan biasanya perasaan kurang percaya diri kamu muncul? Pada saat ada diskusi di kelas dan pada saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Bagaimana perasaan kamu setelah mengalami kondisi tidak percaya diri? Tidak enak sebenarnya, saya merasa asing. Dengan kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Di kelas saya memilih diam dan di luar kelas saya menyendiri, Bu. Apakah langkah itu membuat kondisi kamu menjadi lebih baik? Sebenarnya tidak, Bu. Saya semakin asing dan semakin diasingkan oleh teman-teman. Sejak kapan kamu mengalami rasa tidak percaya diri? Sejak kelas 7, ketika saya sering diejek dan dibully oleh teman-teman saat menjawab dan menyampaikan pertanyaan di kelas. Coba kamu ceritakan apa yang menyebabkan kamu memiliki perasaan tidak percaya diri. Pertama, saya pernah mengalami
tampil dan melakukan kesalahan di depan kelas pada saat kelas 7 lalu. Kedua, saya merasa lebih rendah dari mereka dari aspek kemampuan, teman-teman lebih pintar dari saya. Ketiga, saya merasa tertekan pada saat tampil di depan kelas dan pada saat diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau ide. Keempat, keadaan ekonomi keluarga saya buruk. Teman-teman kebanyakan dari keluarga yang berkecukupan, sementara saya dari ekonomi pas-pasan dulu. Kelima, saya tidak pernah mendapatkan dukungan baik di keluarga, lingkungan maupun teman-teman untuk meningkatkan rasa percaya diri saya dulu. Tak seorang pun tak yang tidak ingin hidup lebih baik, Mbak. Jika ada kemauan untuk berubah menjadi baik, pasti kebaikan itu akan bisa diraih. Untuk itu, apakah kamu mau berubah? Mau, Bu. Saya akan bantu merubah cara berpikir kamu agar perasaan Saya akan membantu merubah cara berpikir kamu agar perasaan tidak percaya diri kamu bisa kamu atasi. Silakan kamu simak video dalam laptop ini. Banyak di antara kita yang merasa sedih karena merasa rezeki kita kurang ataupun minder karena kalah sukses dibandingkan teman-teman, lingkungan, dan sebagainya. Kita sering lupa bahwa sehat pun sudah merupakan pemberian dari Allah. Di episode kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki tapi bisa sukses. Iya, benar. Beliau bahkan tidak punya tangan dan kaki. Ini bukan disebabkan kecelakaan. Nick terlahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini disebut tetra amelia. Dokter dan orang tuanya terkejut ketika Nick lahir karena kondisi ini tidak terdeteksi pada saat kehamilan. Kalau ada penonton di sini yang mikir, itu ibunya kali jatuh pas hamil atau minum obat penggugur kandungan atau apa. Jangan mikir begitu. Ibunya tidak mengalami kecelakaan kok, dan juga tidak meminum obat apapun ketika hamil. Jadi ini bukan karena keracunan. Kondisi ini pun bukan turunan ataupun warisan genetik, jadi benar-benar murni karena kehendak Yang Maha Kuasa. Nick bercerita bahwa saking ekstrim kondisinya, tidak ada yang berani memberi bunga ataupun mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Pada awalnya, orang tuanya sangat sedih dan berkabung karena anak laki-laki pertama mereka cacat dan tidak bisa diobati. Nick ini benar-benar tidak memiliki tangan dan hanya ada 2 jari mungil di kaki kirinya. Hanya itu saja yang dia punya.
sekitar 4 bulan sampai akhirnya orang tua Nick bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Allah menitipkan anak berkebutuhan khusus kepada mereka. Dan mereka belajar menyayangi Nick apa adanya. Nick mengatakan orang tuanya bilang dengan terus terang bahwa mereka tidak tahu apa yang bisa Nick lakukan. Jadi ya coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan ternyata meskipun tanpa tangan dan kaki, Nick bisa melakukan banyak hal yang biasa dilakukan orang lain. Misalnya main bola, main di pantai, main skateboard, berenang, dan sebagainya. Ya, dia terpaksa menggunakan kursi roda khusus sih, dan mendapatkan banyak bantuan dari orang lain dalam kesehariannya. Tapi Nick tidak menyerah. Sayangnya, tidak semua orang mendukung. Pada usia 10 tahun, Nick bahkan mencoba untuk bunuh diri karena dibully sangat parah di sekolah. Akan tetapi, usaha bunuh dirinya itu gagal. Nick berjuang untuk bisa mengerti apa sih hikmahnya kondisinya kok seperti ini. Sampai akhirnya ketika dia SMA, seorang tukang sapu bilang, "Kamu orangnya pandai ngomong ya, pasti cocok deh jadi motivator." Awalnya Nick tidak percaya diri, tapi kemudian seperti apa nasihat orang tuanya, coba aja deh jangan terlalu banyak dipikir. Dan akhirnya dia mulai memberikan sesi motivasi. Dari yang awalnya hanya didengarkan 6 orang, bertahun-tahun kemudian penonton paling banyak live-nya adalah 800.000 orang. Dari yang awalnya hanya jadi pembicara di aula sekolah, lama-lama Nick mengadakan sesi bahkan di stadium, udah kayak konser aja deh. Pada saat video ini direkam, Nick bahkan sudah travel ke 60 negara hanya untuk memberikan ceramah dan sesi motivasi. Salah satunya, karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan, tidak ada alasan untuk orang-orang sehat seperti kita untuk mengeluh. Nick juga banyak memberikan sesi ceramah di sekolah-sekolah dengan harapan bisa mengurangi bully di sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang ingin bunuh diri karena dibully seperti dirinya dulu. Selain menjadi motivator, Nick juga mendapatkan uang dari banyak orang yang tersentuh dan menangis pada saat Nick memberikan speech-nya. Saya termasuk juga salah satunya. Karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan, tidak ada alasan untuk orang-orang sehat seperti kita untuk mengeluh. Nick juga banyak memberikan sesi ceramah di sekolah-sekolah dengan harapan bisa mengurangi bully di sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang ingin bunuh diri karena dibully seperti dirinya dulu. Selain menjadi motivator, Nick juga mendapatkan uang dari menulis buku. Karena meskipun dia hanya punya 2 jari kaki yang mungil, tapi jari-jari itu sudah sangat terlatih, bahkan untuk mengetik di laptop atau mengetik SMS. Jangan salah, 2 jari kecil itu bahkan sampai bisa dilatih menyetir kapal bot atau bahkan menyetir mobil. Tapi tentunya kendaraan-kendaraan tersebut sudah dimodifikasi ya sesuai dengan kondisi Nick. Jangan salah, 2 jari kecil itu bahkan sampai bisa dilatih menyetir kapal bot atau bahkan menyetir mobil. Tapi tentunya kendaraan-kendaraan
Kemudian sumber penghasilan dia yang lain termasuk juga dari acara TV. Karena kisahnya pernah didokumentasikan di beberapa acara TV termasuk menjadi seri di channel TLC. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, waduh kasihan ya orang cacat gitu, pasti nggak ada yang mau. Kata siapa? Takdirnya, Nick memiliki istri yang normal. Bahkan saat ini dia memiliki 4 orang anak kandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Penghasilan Nick pun cukup untuk membeli rumah yang besar dan indah. Intinya, dia tidak kekurangan apapun, meskipun tanpa tangan dan kaki. Kemudian, sumber penghasilan dia yang lain termasuk juga dari acara TV, karena kisahnya pernah didokumentasikan di beberapa acara TV termasuk menjadi seri di channel TLC. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, waduh kasihan dia orang cacat itu, pasti ada yang mau. Kata siapa? Takdirnya dia memiliki istri yang normal. Bahkan saat ini dia memiliki 4 orang anak kandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Penghasilannya pun cukup untuk membeli rumah yang besar dan indah. Memang sih, Nick tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya mandi, ganti baju, dan sebagainya. Dan dia juga butuh kursi roda untuk kemana-mana. Tapi saya yakin kalian setuju, pencapaian beliau termasuk luar biasa mengingat kondisinya sangat parah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Nick? Yang kelihatan jelas banget menurut saya adalah jangan menyerah. Meskipun kondisinya seperti itu, Nick ini tidak hanya sekedar mengurung diri di kamar, nangis, tapi dia coba melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang lain. Entah itu main bola, berenang, main golf, dan sebagainya. Saya yakin hal-hal tersebut tidak dia kuasai dalam 1-2 menit. Pasti sering jatuh, tapi dia bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Selain itu, sifat tidak menyerah Nick juga terlihat dari kebiasaan dia mengetik di laptop dan HP hanya dengan 2 jari kaki. Teman-teman coba aja deh sendiri, susah loh. Saya yang normal aja ngetik pakai tangan di HP suka salah-salah. Apalagi kalau disuruh ngetik pakai jari kaki. Saya sih nggak kebayang ya, Nick itu pasti berlatih lama sekali, sampai akhirnya jari kakinya bisa terlatih seperti itu. Kalau dia mudah menyerah, dia tidak akan bisa melakukannya. Kemudian yang saya ambil hikmah dari kisah Nick adalah untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan fokus dengan apa yang kita tidak punya, tapi fokus dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Oke, dia tidak punya tangan dan kaki, dia hanya bisa ngomong. Tapi benar juga ya, dia masih bisa jadi motivator. Meskipun susah karena hanya punya 2 jari kaki, tapi dia masih bisa mengetik buku. Dan kalau dia cuma direkam aja dia bisa. Dan dia juga bisa interview untuk acara TV. Jadinya dia juga bisa mendapatkan uang dari sana. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nick ini adalah untuk belajar bersyukur.
salah satu interview dengan TV Australia di program 60 Minutes, Nick bahkan mengatakan bahwa kalau ada pil ajaib yang bisa membuat kaki dan tangannya sembuh, dia tidak mau meminumnya. Dia merasa hikmah dari kondisinya yang ekstrim adalah sesi motivasi yang dia berikan lebih berdampak pada pendengarnya. Nick juga bersyukur karena kondisi cacatnya bukan warisan genetik dan keempat anaknya bisa normal semua. Dia juga bersyukur bisa punya istri yang menerima dia apa adanya. Kalau melihat beliau ini, saya pribadi suka malu gitu. Nggak berani ngeluh-ngeluh nggak jelas. Semoga kisah inspiratif kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih bersyukur dan bersemangat mengejar apapun cita-cita baik yang kalian miliki. Apa yang dapat kamu petik pelajaran dari tayangan video ini yang Intinya kita tidak perlu merasa rendah diri dan minder dalam kondisi apapun itu, karena manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Orang dengan kekurangan anggota tubuh, tidak punya kaki dan tangan, bisa bangkit dan menjadi orang hebat. Lalu bagaimana cara saya agar bisa bangkit dan terhindar dari perasaan tidak percaya diri, Bu? jika kamu sudah bangkit dan terbebas dari perasaan tidak percaya diri, apa yang akan kamu rasakan, Mbak? Saya pasti bahagia, Bu, dan prestasi belajar saya pasti akan meningkat. Apakah kamu memiliki pengalaman sukses yang pernah kamu alami? Pernah, Bu. Bagaimana saat itu? Bahagia sekali, Bu. Bagaimana perasaanmu jika rasa tidak percaya diri itu bisa kamu atasi? Saya akan sangat bahagia, Bu. Nah, ini silakan membuat iklan layanan masyarakat melalui public speaking dengan tema pentingnya rasa percaya diri. Urutannya begini ya, Mbak ya. Yang pertama, silakan skenario-nya dibuat kamu bisa melakukan dengan adegan secara bebas. Yang kedua, silakan setting tempat dan peran pendukung jika dibutuhkan. Yang ketiga, saya akan membuat videonya dan silakan kamu memperagakan. Jadi guru yang video kamu. Kemudian silakan unggah ke channel YouTube. Yang kelima, bagikan link video itu tadi ke teman dan minta tanggapan teman. Silakan kamu nilai diri kamu sesuai kondisi yang kamu rasakan berdasarkan skala 1 sampai 5. Skala 1 sama sekali tidak ada perubahan, jadi tetap tidak percaya diri.
Untuk skala 2 ada perubahan sedikit, jadi mulai ada niat untuk berubah. Skala 3 mulai sudah ada percaya diri tetapi dengan teman dekat. Skala 4 sudah mulai percaya diri di lingkungan kelas. Skala 5 sudah mulai percaya diri dimanapun berada. Baik Ibu. Jadi kalau kamu ingin berubah menjadi lebih baik, Mbak, kamu harus berniat dan berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Silakan kamu rancang langkah-langkah untuk mengatasi rasa tidak percaya diri secara tertulis dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perilaku baik yang mendukung rasa tidak percaya dirinya. 2. Perilaku yang perlu diperbaiki terkait rasa tidak percaya diri. 3. Satu langkah nyata terkait upaya mengatasi rasa tidak percaya diri. Baik Ibu. Sebenarnya kamu bisa berubah lebih cepat dan itu tergantung kemauan keras kamu untuk melakukannya. Tapi Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Bagaimana perasaanmu saat ini? Alhamdulillah saat ini saya merasa percaya diri. Semoga akan meningkatkan prestasi belajar saya. Terima kasih Bu atas segala bantuannya. Mari kita tutup konseling ini, Mbak, dengan doa. Semoga rasa percaya diri kamu akan semakin meningkat dan akan mendukung prestasi belajar kamu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Assalamualaikum.